Terus saya sebagai istri, kalau kamu mau ceraikan, kita ceraikan baik-baik. Tapi mungkin perempuan-perempuan itu terlalu serakah. Kau buang aku kok kayak kucing. Oktober tanggal 18 aku viralin. Kemudian Pak Kapolri kirim surat ke suami aku untuk mencopot. Cuman dia melaporkan aku. Kapolri nelfon terus kan. Pas aku dengerin kok suaranya perempuan. Siapa nih, terus perempuan itu malah teriak-teriakin aku gitu, kayak ngomong kasar. Kau gini gitu ngomong ke aku kaget. Tiba-tiba aku dipukulin sama suami aku. Biru-biru. Tapi kalau suami kamu nggak pernah nangis di hadapan kamu? Ya sering lah, sujud-sujud, nyium kaki aku tuh sering banget, ampunin aku ya. Sambil nangis? Iya, mohon-mohon. Oke. Sering, dan itu dari dulu. Ketemu orang lain nih? Bertemu. Kayak apa sih orangnya, penasaran sih? Ya, biasa aja. Cantikan mana sama kamu? Saya lah. 3, 2, 1, close the horde. Ketemu lagi bersama saya, Surya Utama SIP di The Real Rumah Uya. Oke, di sebelah saya ada Feby Sharon yang mengaku istri sah dari seorang Kapolres yang kemarin dicopot karena karena berita ini kita lihat. Kapolres Muara Enim dicopot usai diduga banyak istri. Oke, ini kita lihat video yang sempat beredar di mana-mana di sosial media dan masuk dalam Beturah. Check it out. Buat dikirim ke istrimu biar tahu. Nggak dikirain aku yang gatal kan, padahal suaminya yang gatal. Ya udah. Ya udah, makanya nggak usah ganggu aku lagi. Ya udah. Oke, itu yang nangis-nangis suami kamu? Iya, suami aku. Polisi itu? Iya. Terus cewek yang di depannya? Itu selingkuhannya. Oh, bukan kamu? Bukan aku. Oke, selingkuhannya ini apa nih? Pacar apa istri? Yang mengaku istrinya. Mengaku istrinya? Ya. Oke, setelah itu viral kan, beredar di mana-mana, akhirnya dibilang katanya Kapolres banyak istri gitu. Iya. Ini beneran apa enggak nih? Beneran, fakta. Fakta. Berapa istrinya? 4. 4? Iya. Oke, saya mau tanya dulu nih, sebelum kita lanjut nih. Apa yang membuat kamu pengen ngobrol di podcast saya di Rumah Uya ini? Ya, karena prokesnya Mas Uya netral dan humanis. Oh gitu? Ya. Yakin mau ngobrol sama saya nih? Yakin. Oke. Ya, maksudnya masalah netral. Ya, nanti kalau mau istri yang lain juga mau di sini juga silakan gitu kan. Betul. Oke, saya cuma mendengarkan saja. Oke. Terus itu bukan kamu cewek itu berarti ya? Itu bukan aku. Oke. Kamu tuh istri sahnya? Istri sahnya. Istri keberapa? Istri sah. Sah. Berarti istri pertama. Ya, aku menikah sama suami aku bujang. Bujang? Iya, bujang. Oke, tahun? Dari 2004 dia hidup bareng sama aku, KTP-nya memang bujang. Oke, nikahnya tahun? Nikahnya 2007, buku nikahnya keluarnya 2008. Oke. Berarti pernikahan kamu 2007, usia pernikahan kamu sekarang udah 15 tahun. 15 tahun. Anak umur berapa? Tapi sebelum apa namanya? Sebelum nikah memang udah hidup bersama, makanya aku bilang 19 tahun. Hidup bersama tuh satu rumah bareng? Satu rumah, karena suami aku tinggal di rumah aku. Gitu. Kumpul sama-sama? Ngekos di rumah aku. Tapi nggak satu kamar? Enggak, 11-11, tapi ya di satu rumah. Tapi udah pacaran? Sudah pacaran. Oke, tapi ada anak? Ada anak, laki-laki ya. Oke, laki-laki, oke. Gini, kamu gimana ceritanya sih nikah dengan, sebelum kita bahas ada istri keberapa sampai ada video viral tuh kemarin, kamu nikah 2007? 2007. Dia polisi udah? Iya. Bujangan? Bujang. Taunya dia bujangan? KTP-nya bujang, KTP Polri-nya bujang. Tuh, ada KTP Polri itu? Ada KTP wisata, apa, swasta ya? Swastanya Oke, KTP bujangan. KTP swasta bujang, KTP Polri bujang. Terus pernikahan itu dihadiri oleh keluarga semua? Iya, kita pesta. Keluarga dia ada orang tuanya? Keluarganya Aris dari kampung, sama dari keluarga aku, sama teman-teman pesta. Bapak ibunya ada, orang tuanya? Papanya udah meninggal, orang tuanya udah tua banget, jadi nggak bisa datang. Yang datang siapa ya di keluarganya? Keluarga suami aku. Nggak tahu keluarganya, omnya apa segala macam. Pesta? Pesta. Di mana nikahnya? Di Jakarta. Jakarta? Oke, kamu jadi istri polisi? Ya. Berarti ibu Bayangkari dong? Enggak. Loh, gimana ceritanya kan?
yang aku nggak ngerti kalau polisi itu harus nikah ada bayangkari kayak gitu-gitu. Aku benar-benar nggak paham ya. Dia nggak cerita? Nggak cerita. Cuman yang karena waktu dia melamar aku, dia ngurus pernikahan, yang urus semuanya suami aku. Aku nggak ikut-ikutan kayak gitu-gitu. Buku nikah ada? Ada buku nikah. Nikah resmi kan, agama, bukan nikah siri. Ini ada bawa buku nikahnya. Ada, boleh lihat? Ya. Oke, kita di sini juga bersama Mas Tri. Mas Tri. Ini berarti pengacara apa lawyer? Sama. Sama aja. Mas Tri ya? Iya, kuasa Oke, hukum. Kuasa hukum dari Kak Feby. Feby Sharon Iya. ini. Kenal Pak Rasman? Nggak kenal. Nggak kenal ya, tapi tahu kan? Tahu. Iya. Oke, ini buku nikahnya ya. Oke, benar-benar. Oke. Jelek banget sih fotonya. Oke. Oke, nikahnya Keluarnya di loh, 2008. keluarnya 2008. Iya. Tapi nikahnya, 2007. tapi ditulis nih nikahnya pada 2008. Ya, enggak, bukunya itu biasanya memang suka telat ya. Terlambat. Terlambatnya lama banget. Maksudnya Ya? pemberian bukunya Oke. itu 2008 gitu. Oke, tapi nggak ditulis ya nikahnya tahun 2007 ya? Iya enggak. Oke, ini buku nih, berarti resmi nih? Resmi, tercatat Oke. Sampai saat ini. Oke, Sampai saat dan ini. setelah nikah kamu tinggal bersama dong? tinggal bersama. Taman karena suami aku kerjanya polisi, suka pergi mondar-mandir. Dan suami aku kan tugas di luar kota juga. Jadi ya bolak-balik Oke, aja. setelah nikah luar di mana tugasnya? Di Batam, di Semarang, di Papua. Itu kamu nggak ikut nggak sebagai istri polisi? Ya bolak-balik aja. Suami pulang ke rumah, aku ikut sama dia bolak-balik Jakarta. Tapi aku nggak stay dia di Batam, aku nggak stay di Batam. Kenapa kamu nggak pengen ikut? Apa suami yang bilang kamu di sini aja gitu? Suami bilang fokus di Jakarta aja. Gitu. Dan kamu nurut? Nurut. Nggak ada keinginan buat sama anak kamu? Kan suami aku pulang juga kan. Oke. Tahu pertama kali akhirnya punya ada will wanita lain? Wanita lain 2009. Gimana ceritanya? Suami aku pindah tugas ke Tanjung Pinang. Terus di situ aku baru tahu kalau suami aku punya istri lagi. Oke, Tanjung Pinang tuh Batam ya? Kepri. Kepulauan Riau, iya. Di situ baru aku tahu ada istri lagi. Sebagai apa dulu tugas di situ? Kapolsek KP3 Tanjung Pinang. Oke. Terus baru tahu? Baru tahu ada yang Bayangkari. Istri lagi? Istri lagi. Tapi itu Bayangkari? Bayangkari. Berarti istri sahnya itu dong? Aku mah kawin istri sah. Aku nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Cuman yang di situ pas aku tahu, aku langsung melapor. Iya. Ya, langsung melapor ke Propam. Oke, taunya dari mana kamu dia punya istri lagi tuh? Kan suami aku pindah tugas. Kira-kira baru 3 bulan, 4 bulan. Kalau dihubungin udah mulai sulit gitu, baru pindah tempat yang baru. Akhirnya aku samperin gitu ke Tanjung Pinang. Suami kamu tahu nggak kamu datang? Nggak tahu. So surprise. Surprise. Oke, terus? Oke. Pas aku datang, aku datang ke kantornya. Aku bilang saya istrinya dari Jakarta, datang. Aku sama anak aku. Terus suami aku bawa aku, kaget dia langsung datang. Anak buahnya telepon kan. Tuh kamu pertama kali datang sama ketemu anak buahnya dulu? Ketemu anak buahnya dulu. Oke, bilang gimana? Kata anak buahnya, istrinya, iya istrinya dari Jakarta. Terus anak buahnya suruh duduk, suruh tunggu. Apa reaksi anak buahnya? Baru Ya, ketemu nih istri. ngeliatin aku juga gitu, bingung. Terus Kok telepon. bingung? Kenapa bingung? Ini istrinya dari Jakarta. Oke. Oh iya, saya istrinya dari Jakarta. Terus akhirnya telepon suami aku datang langsung bawa aku. Kok datang nggak bilang-bilang, langsung bawa anak. Dia gendong anak, dia bawa ke hotel. Pas Itu kamu datang ke kantor polisi tuh? ke kantornya langsung. Kantor polisi berarti Iya, kan? Iya, bukan kantor kantor pos orang. Iya. Oke, terus? Karena aku nggak tahu dia di mana. Iya. Jadi aku datang ke kantornya. Di depan kantor polisi tuh kamu tuh, bawa anak. Iya, bawa anak. Terus pas dia datang, lihat kamu, apa reaksinya pertama kali? Langsung, lo kok ke Jakarta, ke sini datang nggak bilang-bilang. Terus langsung anakku digendong, dibawa Kangen dong langsung. anaknya ya. Nggak ngomong-ngomong sih datang. Terus aku diam aja depan orang-orang, dia ngomong depan anak buahnya. Dia gendong anaknya, dia bawa, kata dia nginep di mana, udah bawa ke hotel, dibawa ke hotel aku. Sampai di hotel, Kenapa nggak ke rumah dinas? kan aku belum tahu, Oke, aku masih iya, nggak iya. ngerti Kamu nggak protes nih? nggak ngerti gitu. Ya, lugu kamu ya.
Terus dibawa ke hotel, sampai dibawa ke hotel, handphonenya bunyi terus. Handphonenya bunyi terus. Sibuk mungkin. Yang telepon namanya Kapolda. Oh, kamu lihat tulisannya gitu? Iya. Oh, jadi kamu sempat ngintip dikit gitu? Iya, aku lihat Oke. Kapolda, terus kata dia jangan berisik, Kapolda Oh, telepon. namanya terus Kapolda? Iya. Oke, oh, Pak atasan dong, atasan. Iya. Katanya ini ada Kapolda telepon, jadi ya udah. Pas Pak Kapoldanya telepon, ntar ini terus Kapolda nelfon terus Iya. kan. Kenapa sih Kapolda? Iya. Namanya aku istrinya ya aku kepo gitu kayak pas aku dengerin kok Bukti suaranya gitu. perempuan. Terus Oh, Kapolda mungkin perempuan, polwan. nggak tahu itu laki-laki, yang aku tahu kalau Kapoldanya Oke. gitu. Terus ditarik pas Bukan, nggak keibuan, nggak apa gitu. Itu soal perempuan tuh bener? perempuan. Oke. Terus pas aku gini, siapa nih, terus perempuan itu malah teriak-teriakin aku gitu kayak ngomong kasar. Apa katanya? Gitu. Siap! Anjing kau gini gitu ngomong ke aku kaget. Padahal kamu orang kan, bukan anjing kan? Bukan. Oke. Pas diteriakin anjing kamu ya? Aku kaget gitu. Nggak, guk nggak ya? Terus aku bilang sama si siapa, ini siapa? Aku bilang ini perempuan Marah siapa? dong. Terus katanya si Aris, kamu diem. Tiba-tiba aku dipukulin Sama siapa? sama suami aku. Kenapa dipukulin? Kamu salah apa? Aku nggak tahu, makanya aku juga nggak tahu kan. Aku belum tahu kan. Aku dipukul. Aku cuman berebutan telepon. Kata dia, siapa itu cewek siapa? Aku bilang cewek siapa? Katanya Kapolda, aku cewek gitu. Aku dipukul Dipukulin tuh pakai apa? Tangan apa? pakai tangannya. Gini apa gini? Ya Iya. gitu nyampe aku kan dulu pakai behel ya sampai berdarah biru. Terus aku nggak pernah ngeliat suami aku muka sampai separah itu gitu. Apalagi ada anak gitu. Terus akhirnya ada dua seniornya datang. Dia telepon seniornya. Gue mau istri aku nih Oh, katanya. dia ngaku? Dia ngomong ke temennya, bagus, mukulin istri aku, tolong bantuin. Terus temennya datang, dia diem, terus anak aku dibawa sama temennya. Oke, polisi juga nih? Ya polisi juga. Disitulah temennya baru ngomong sama aku, Gimana? Mbak, istrinya Aris. Iya, saya istrinya Aris. Mbak nggak tahu kalau Aris itu udah punya istri. Nah, di situ aku kaget. Syok. Istri gimana, orang saya nikah, saya istrinya gitu. Akhirnya udah, abis itu aku lapor ke, abis aku dipukulin, aku langsung visum di Tanjung Pinang itu. Apa yang terjadi dalam badan kamu sama badan kamu? Ya memar-memar aja. Oke. Terus Visum ya? visum. Yang teman-temannya bilang Aris punya istri, Aris masih nggak, Aris diem aja. Karena dia ngerasa bersalah, dia mau aku kan. Iya. Terus aku yang shock, bener-bener aku shock banget. Akhirnya siapa namanya? Aku pulang ke Jakarta. Iya. Aku tungguin suamiku pulang. Iya. Ternyata nggak pulang-pulang. Iya. Aku tungguin sampai 3 minggu, nggak ada informasi, nggak ada apa. Disitulah baru aku melapor ke Propam. Di Ya. tahun 2009 itu? 2009 itu. Ke Propam nih? Ke Propam. Polisinya polisi? Oke. Belum zaman Pak Ferdi Sambo belum ya? Belum. Oke. Terus? Aku melapor ke Propam. Akhirnya Pak Propamnya aku kirim surat segala macam ke Komnas Perempuan, ke Propam, ke Kompolnas. Ya. Terus KPAI ya, kalau nggak salah, Perlindungan Anak. Iya. Hasilnya? Terus aku waktu itu pakai lawyernya pakai LBH juga. Udah gitu hasilnya ya dari Propam Kepri-nya aku nunggu ya gitu. Ke Propam Kepri? Bukan Mabes Polri? Bukan, waktu itu belum. Iya. Ke Kepri ya begitu-begitu. Apa begitu-begitu tuh gimana? Nggak ada tindakan ya, nggak ada tindakan. Tapi ngasih statement nggak Propam pas tahu ada anggotanya yang dan menikah lagi, bukan istrinya dan menikah lagi? Nggak, aku sih nggak ada. Waktu kamu ngobrol sama Propam tuh apa mereka bilang apa? Aku ngelapor pakai Oh, surat. letter by letter, oke. Iya. Nggak ada ini segala macam, ya udah akhirnya Aris 1 tahun nggak ada kabar. Aku nggak tahu Aris di mana.
Ini aku nunggu ini apa namanya, nunggu dari tindakan hukumnya itu kan. Iya. Akhirnya 1 tahun kemudian Aris pulang, Oke. datang lagi ke aku, minta maaf, mengajak untuk rujuk, gitu, rujuk. Terus dia meyakinkan aku kalau dia sudah cerai dengan Bayangkari itu. Siapa sih Apanya? Bayangkari itu? Melanie. Melanie. Ya. Oke. Dia meyakinkan aku kalau dia sudah cerai, gitu. Karena terus akhirnya Aris telepon Melanie, bicara sama saya di telepon. Melanie-nya nih istri yang Bayangkari. Iya. Ibu Bayangkari. Ngobrol sama aku di telepon. Aku dengar cerita dari Melanie, ya sudah cukup, gitu. Melanie bilangnya apa? Oh iya Kak, kita udah pisah. Kamu fokus urus anak. Tapi saya minta tolong masalah kedinasan biar saya yang mendampingi. Oke. Gitu. Oke. Jadi Melanie ini bilang ke kamu kita udah cerai, tapi secara Karena di kesatuan dia tetap istrinya. Seolah-olah. Dia mendampingi, hanya bilang mendampingi. Mendampingi. Karena kalau bercerai di dalam kedinasan itu sangat sulit. Oke, yang saya tahu nih ada peraturan Polri tahun peraturan Polri nomor 9 tahun 2010 yang akhirnya dirubah lagi ke peraturan Polri nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa mengatur pegawai negeri di dalam Polri itu untuk nikah, cerai, rujuk itu harus meminta izin. Dan di dalam peraturan Polri yang sudah direvisi nomor 6 tahun 2018 itu ya, itu menyatakan bahwa setiap anggota Polri hanya boleh memiliki 1 istri atau 1 suami. Dan anggota Polri pun tidak boleh menjadi istri atau suami kedua, istri kedua dari orang lain. Itu diatur tuh. Dan untuk nikah atau rujuk atau cerai aja diatur. Walaupun di PP yang sebelumnya bisa anggota Polri menikah lebih dari 1 asal dengan syarat ada persetujuan apabila tidak bisa mendapatkan keturunan, istri sakit-sakitan udah tidak mampu lagi kayak gitu bla bla bla. Tapi udah dirubah lagi ke peraturan Polri nomor 6 tahun 2018. Nah, pertanyaannya, itu Ibu Bayangkari berarti nikah sah? Ya, aku nggak ngerti. Berarti punya buku nikah? Ya, yang aku nggak paham tentang itu. Tapi yang aku tahu ini katanya istrinya juga. Tapi gimana caranya punya buku nikah 2? Mungkin nggak sih? Coba gua nggak tahu. Kalau bukan anggota Polri deh, bukan pegawai negeri, boleh nggak orang punya buku nikah 2? Ada yang bisa sih. Ada yang bisa. Tapi yang setahu gua, Tapi yang ini bisa. Aku nggak ngerti soal ini. Nah, ini yang perlu ditindaklanjuti dan juga ditelusuri lagi nih. Ya. Tapi yang gua tahu dari peraturan Polri tadi, anggota Polri tidak boleh memiliki istri lebih dari 1. Karena peraturan buat kawin, cerai dan rujuk itu diatur dan mereka harus lapor. Ya. Ini sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah ya. Karena saya sarjana ilmu politik bukan sarjana ilmu polisi. Oke. Dan kamu nanya nggak sama siapa tadi, Melanie bahwa kamu nikah tahun berapa gitu? Aku nggak nanya-nanya kayak gitu. Karena nggak mau nanya juga. Aku nggak, karena kan aku juga masih waktu itu kan kayak masih shock kayak ini istrinya gitu. Jadi kayak ngobrol juga kita masih agak kaku ya. Oke, tapi pas ditelepon biarkan saya awal telepon. Oke. Habis telepon baru ada pertemuan. Kamu ketemu Melanie nih? Bertemu. Apa sih orangnya, penasaran sih? Ya, biasa aja. Cantikan mana sama kamu? Saya lah. Oh iya. Oke, itu yakin tuh ya. Oke, bukan karena kamu pencari tapi emang cantikan kamu. Makanya saya. Oke, mudaan mana? Saya. Dia punya anak? Punya. Umur? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kamu nggak nanya, nikahnya duluan kamu apa dia? Aku nggak tahu. Mereka nikah di mana? Aku nggak pernah nanya. Cuman pernah Aris cuman cerita sama aku. Katanya Aris dijebak. Gitu, Aris dijebak gitu doang. Dijebak, disuruh nikah sama keluarganya dan segala macem. Hanya itu doang yang aku. Dijebak. Aris cerita dia dijebak sama keluarganya. Sama keluarganya di Aceh. Iya. Dia dipaksa kawin gitu. Paling keluarganya pun tidak setuju apa itu katanya. Kata dia. Oke. Tapi kamu nggak tahu nikahnya duluan sama kamu apa sama Melanie? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, akhirnya tanggal nikahnya tahunnya juga nggak tahu. Oke. Yang penting, yang jelas dia Ibu Bayangkari
Yang jelas dia sudah meyakinkan sama aku kalau dia udah cerai. Dan tapi dia yang terdaftar di Bayangkari Dia meyakinkan aku kalau dia hanya mendampingi secara kedinasan. secara kedinasan karena kalau dia cerai ini bahaya. Katanya si Melanie. Percaya kamu? Percaya. Dan kamu nurut? Nurut. Gitu kan menurut aku penjelasan dari dia keluar dari mulut udah. Oke. Suami kamu tahu kalau dia dilaporin sama kamu ke Propam? Yang 2009 Iya. tahu, makanya dia balik lagi dia diam aja 2010 2011 itu dia kembali ke saya. Oke. Kamu nggak nangkep maksud dia ngajak rujuk terus kamu nggak nangkep Aku pikir maksud dia apa gitu, nggak tahu ya? nggak tahu karena aku pikir dia sayang sama anak-anak. Kamu lugu sayang banget sama ya? anak aku. Oke. Silakan komentar netizen. Oke. Dan selanjutnya lagi ketemu, oke, kamu iya oke. Saya jadi istri sahnya lagi gitu. Dia udah cerai. Oh, dia udah pisah, cuman hanya mendampingi ke si Bayangkari ini hanya mendampingi di acara kedinasan. Udah. Jadi kalau Aris pergi sama Melanie, aku nggak pernah marah. Karena yang kamu tahu dia cuma Hanya pura-pura kedinasan. masih menikah. Iya betul. Pura-pura masih menikah apa mereka masih menikah pura-pura udah cerai? Hanya untuk kedinasan aja. Tapi sebenarnya mereka tidak bersama lagi. Yakin mereka udah cerai nih? Ya sudah, ya aku yakin itu. Yang buat kamu yakin adalah? Ya mereka berdua ngomong sama aku dan aku sama Melan kan komunikasi baik semua. Oke, dan kamu aku setelah itu apa yang aku omongin ini aku punya barang buktinya juga semua. oke. Kamu habis itu tinggal sama suami kamu lagi? Ya suami aku kan tugas, kadang pulang, kadang pergi, kadang ini aku harus belajar memaklumi. Karena dia Jadi nggak seorang setiap hari sama polisi. kamu juga habis itu? Enggak juga sama aku. Apa yang membuat kamu yakin dia sudah bercerai dengan Melanie tadi? Suami aku pagi, siang, sore tuh telepon aku loh. Tiap hari. Jadi kerjaan Tapi aku nggak 24 jam kan? enggak. Oke. Kalau pulang aku udah di rumah ya. Jadi aku cukup ya udah istirahat. Ini aku di kantor gini. Jadi anak-anak kemana kayak gitu. Jadi aku jadi udah percaya aja. Cinta lagi. Iya, aku baik-baik, aku percaya sama suami aku. Oke. Karena aku emang harus percaya sama suami aku. Iya. Terus sama Melanie masih kontek-kontekan? Iya, baik. Apa? Sebaik apa? Ya, paling nanya apa kabar. Gimana? Apa namanya? Anak-anak gimana? Gitu. Ya udah kayak biasa aja. Nggak ada bertahun-tahun itu. Betul. Sampai di 2020 Pandemi dong ya? ya 2020 pokoknya kalau ada perempuan yang mengaku-ngaku apa, aku sama Melan sama Haris tuh komunikasi. Iya. Iya. Oke. Dan jadi intinya adalah ada perempuan-perempuan apa yang kamu tahu lagi selama perjalanan itu? 2020 pas corona 2020 ya. Iya, Antara 2020. 2019 2020 Iya. pas pandemi corona ada cewek tuh DM aku, Iya. telepon aku, dia mengaku hamil. Namanya? Nurulnia. Oke, terus? Mengaku sudah menikah. Iya. Mengaku sudah menikah di Papua. Di Papua. Ya, dan hamil anaknya? anak Aris 7 bulan. Oke. Nah, menikah siri lah, aku nggak ngerti kayak Terus gitu. kamu tanya nggak sama suami kamu? Aku tanya suami aku nggak mau ngaku. Suami aku bilang katanya alasannya perempuan itu mau memeras lah, mau segala macam. Tapi ternyata aku bilang sama suami aku, Iya. kita ini adalah keluarga. Apapun Iya. yang terjadi sama kamu, Iya. pasti aku tetap bela kamu. Terus habis itu suami kamu bilang itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Terus akhirnya aku bilang ya udah nggak apa-apa, kalau emangnya itu anak kamu apa ini segala macam, kamu harus bertanggung jawab gimana cara menyelesaikannya segala macam. Akhirnya suami aku baru mau jujur sama aku kalau itu hamil anaknya, dan mereka ada pernikahan siri lah, pokoknya berhubungan di Papua itu. Dengan Nia ini? Dengan Nia itu. Karena dia menikahin karena alasannya si Nia itu hamil. Oke. Hamil anak? Bilangnya? Katanya, aku juga bingung, suamiku suka berubah-berubah. Bilangnya Ntar apa? bilang, enggak, bukan anaknya, tapi dia Mau tanggung jawab? bertanggung jawab. Aku juga kayak di bingung. film-film ya? Iya. Aku juga bingung gitu, jadi Cinta sejati banget. intinya seperti itu. Tapi habis itu
dia bilang anak siapa? Dia bilang anaknya Aris. Oke. Tapi dia berani minta tes DNA segala macam. Kenal di mana? Kenal di Papua. Waktu suami kamu kerja dinas di Papua, di Polda Papua. Di Polda Papua. Oke, kenal sama wanita ini. Kenal. Akhirnya kamu dengan Nia berhubungan? Ngobrol? Karena si Nia menangis-nangis, minta maaf sama aku, terus minta bantuan, gimana cara menyelesaikannya. Ya aku harus melindungi suami aku. Jadi aku berkomunikasi dengan baik sama Aris. Dan aku berusaha untuk semuanya baik-baik aja. Keluargaku baik-baik aja, karena aku memikirkan karirnya Aris. Iya. Gitu. Aku takut kenapa-napa dengan tindakannya istri ketiga ini. Oke, jadi kamu memikirkan karir suami kamu. Iya. Kalau sampai ini terekspos ada istri ketiga, istri keberapa, dia akan terancam di kedinasan. Iya, kedinasan, dan aku mikirin untuk anak aku, untuk kita semua. Wah, luar biasa ya. Kamu nih orangnya apa? Tulus, polos, apa maaf bodoh, bagaimana? Bodoh. Bodoh. Maaf ya, saya pertanyaan saya agak belak-belakan itu. Iya. Apa yang membuat kamu begitu? Ya, kan keluarga. Keluarga. Jadi kamu pokoknya apapun yang kamu lakukan berbohong, yang penting suami kamu nggak dipecat dari kepolisian. Ya, yang penting suami aku nggak ya baik-baik, semuanya baik-baik aja. Dan kamu dengan Nia habis itu berhubungan baik lagi? Berhubungan baik. Ngobrol Malah Aris sempat suruh aku untuk ngurusin anaknya Nia. Anaknya Nia kamu urus, anak suami kamu dari dari istri lain? Karena katanya mereka berantem terus. Katanya Aris, udahlah daripada ribut-ribut terus, kamu kalau mau urusin aja tuh anaknya. Nanti kalau Nia mau kerja, silakan kerja. Anak kita ngurusin tuh? Tadinya udah ini, tapi ibunya berubah pikiran. Oke. Ibunya berubah pikiran. Kayak apa sih dia orangnya? Apanya? Orangnya kayak apa? Carikan mana sama kamu? Ya cantik lah juga. Oh, ini cantik loh ini. Ya. Intinya adalah kamu sama Nia pernah hidup bareng bersama? Enggak. Cuma pernah ketemu ya? Iya. Oke. Belum ketemu, enggak, cuman kita ngobrol di telepon, komunikasinya baik. Dia minta uang susu apa segala macem. Kamu kasih? Ya, aku selalu ngomong ke suami. Itu hati kamu besar loh. Ini segala macem aku bantu untuk si Nia. Jadi aku sempat depresi, stres juga, adanya Nia juga ya pasti aku galau banget kan, hancur juga kan. Tapi aku berusaha bijak untuk gimana supaya semuanya baik-baik. Pas saat itu juga Melan juga bilang. Nah, gimana tuh Melan tuh komentar si Ibu Bayangkari? Melan, udah jangan diladenin tuh sampah lah apa dan segala macam. Udah nggak usah kita urusin itu, ini segala Dia tahu juga tuh soal tahu. Nia ini. Melan komunikasi Melan aku sama Aris itu komunikasi ngurusin Nia. Iya. Tapi Melan pernah ngobrol bertiga? Siapanya? Kamu Melan sama Aris untuk ngobrolin ini? Iya, ngobrol terus setiap hari malahan. Ketemu? Enggak, di telepon ngobrol bertiga selalu. Kayak tri call gitu ya? Ngobrol bertiga ini gimana gitu. Selalu komunikasiin. Udah yang penting baby tuh jangan banyak pikiran, karena aku kan baby itu panggilan? Nama aku kan. Jangan Feby. Feby. Aku punya asam lambung segala macem. Udah pokoknya baby jangan banyak pikiran, jangan mikir-mikirin kayak gitu. Udah perempuan itu nggak usah diurusin, nggak usah diinin segala macem. Intinya Melan pengen singkirin si Nia. Ya. Udah gitu di situ aku fokus lagi ngurusin si Nia segala macam, apa kebutuhannya Nia berkomunikasi sama aku coba selalu sampaikan dengan Aris. Akhirnya Aris baiklah semua. Tiba-tiba ada perempuan lagi. Ada lagi perempuan di Batam nelfon aku mengaku hamil dan hidup kamu kayak film-film India ya? Iya, aku juga. Ditelepon, aku ambil suamimu, jeng jeng. Telepon lagi, aku ambil suamimu, jeng jeng. Iya, mengaku hamil. Akhirnya perempuan itu mungkin dia nelfon suamiku nggak diangkat. Iya. Akhirnya dia nelfonnya ke aku. Iya. Dia terornya ke aku. Teror seperti apa? Kayak tau nggak suami kamu kan tuh si Aris tuh buntingnya kasih tahu pura-pura jadi orang lain lah, pura-pura jadi apa segala macam. Padahal si perempuan yang di Batam itu, yang kakak iparnya Taki Malik itu. Oke, gitu. yang di video itu. Iya, yang perempuan itu. Iya. Pokoknya berani banget neror-neror segala macam. Suamiku panik dong. Langsung udah kamu nggak usah ngeladenin kayak gitu-gitu, udah blokir nomor perempuan itu kayak gini. Udah kamu nggak usah iniin Instagramnya tuh pakai akun-akun bodong kan. Itu orang-orang, karena musuh aku tuh banyak.
Oke. Aku sebagai karir aku jabatan kayak gini banyak yang musuhnya, jadi udah akhirnya aku ini siapa ini berkomunikasi lah bertiga. Aku si Mesya, aku yang cewek Batam itu, Mesya, aku sama si Aris. Mesya mengaku, kamu ada hubungan apa? Enggak ada hubungan apa-apa. Oh, Mesya bilang gitu? Iya, nggak ada hubungan apa-apa. Aris pun ngomong, tuh nggak ada hubungan apa-apa kan. Oh, bener ya, nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada. Akhirnya ya udah kalau nggak ada hubungan apa-apa, aku matiin kan. Udah. Terus berjalan ini, kadang-kadang dia berantem, neror aku lagi. Oke. Gitu, akhirnya yang perempuan yang ketiga nih, si Nia ini laporan ke aku. Nia yang dari Cerita, Papua itu, iya. bahwa Kak, ceweknya Aris tuh sebenarnya bukan cuman kakak tuh kan, aku baik sama dia kan, baik sama Nia. Kebutuhannya apa aku coba selalu sampaikan dan dibantu gitu, supaya gimana cara jalan baiknya. Akhirnya si Nia cerita, ternyata selama ini Nia itu berantem sama yang keempat, yang Mesya ini berantem sama yang keempat. Udah gitu mereka ribut-ribut, si Nia cerita ke aku, akhirnya aku lihat lah si siapa namanya, si Mesya, aku lihat Instagramnya, aku lihat apa namanya TikToknya, kok fotonya sama suami aku. Oke. Ada foto-foto suami aku kan. Terus mulai di situ aku ambilin. Aku ngelihat uang sekantong-kantong plastik. Uang di mana? Uang di media sosialnya dia. Oh, uang sekantong plastik. Uang. Terus dia bilang ruko, apartemen, mobil, ini itu intinya itu, dan aku nanya sama suami aku. Iya. Itu dari kamu bukan? Waktu aku tekan-tekan dia pas aku sudah melaporkan ke Propam, suami aku mengaku. Oh, jadi kamu laporin lagi ke Propam? Aku melaporkannya jadi setelah itu, setelah apa namanya, aku tahu si Mesya ini, dan sampai akhirnya mereka menikah, diposting acara pernikahannya segala macam. Aku mulai ngambil barang-barang bukti semua udah ada. Mulai aku tanya sama suami aku tidak mau ngaku. Aku bilang, kenapa nggak izin sama saya kalau emangnya mau nikah? Oh iyalah. Apa ini segala macam, aku selalu tanya. Bukan masalah izin, nggak boleh kata polisi punya istri 2, apalagi 3, apalagi 4. Iya, aku kan kurang paham ya kan. Aku bilang kalau ini kenapa? Yang ada Nia aja aku maafin. Aku selalu cari jalan terbaiknya. Kenapa ada lagi yang kayak gini? Kamu nggak cerita sama aku ini segala macam. Suami aku nggak mau ngaku nggak ini, dan aku ngeliat di media sosial dia buang-buang apa namanya, royal lah sama perempuan ini, membeli tas mahal. Dan tas aku aja guys. Tas aku aja, boleh nggak nyebut nama? Boleh, mau apa merek sih? Tasku aja guys. Itu tasnya LV, jamnya Rolex. Jam saya aja cuma jam-jam apa ya kan, itu jamnya ini. Oke. Atau mungkin dia lebih cantik dari kamu? Ya, ini saya nggak tahu. Belum Ya pernah kan? ketemu langsung? Nggak pernah. Belum pernah ketemu. Oke. Istri yang Bayangkari, tahu nggak dia nikah? Jadi yang Bayangkari telepon aku sama Aris tanggal 1 bulan 10 tahun lalu 2021. ya. Suami aku izin sama aku Untuk? mau ke Batam, mau menjual aset lah katanya. Oke. Terus Bayangkari juga ngomong sama aku, bertiga kita ngobrol, aku yang nganterin dia ke Batam. Ya udah, si cewek ini Bayangkari nganterin berangkat ke Batam. kamu nggak cemburu tuh? Kan katanya di situ mau jual aset dan ada acara kepolisian. Oke. Jadi aku ya udah, aku ngobrol di telepon. Kami sudah sampai ya, kata si Bayangkari. Kami sudah sampai di Batam. Doakan ya, kamu doakan doakan semuanya lancar. Aset laku lah apa segala macam. Nanti intinya ya bagi ke aku, buat aku juga, ya kan kayak gitulah. Tahu-taunya sampai di sana, saya pantau media sosial yang keempat nih. Mesya. Ya, ternyata ada pernikahan. Jadi dia nikah di Batam, bilangnya mau jual aset, mau urusan polisi, dan ditemenin sama Ibu Bayangkari ini. Iya. Yang mengizinkan si suami polisinya ini menikah lagi.
aku nggak tahu kalau tentang dia mengizinkan, tapi penjelasannya si Oh, gimana? Mesya, Saya pertanyaan ini saya bertanya loh, bukan. penjelasannya bukan. Mesya waktu ditelepon itu rekamannya semua ada. Eh. Saya nikah, kenapa kamu nggak izin sama saya tanya. Ngapain saya izin sama kamu? Saya izin sama Melan lah. Oke. Saya izin sama Melan lah. Terus Melan izinin, aku tanya. Ya izinin lah, orang gue bunting anaknya Aris. Masa gue bunting sama anak sama bapak lo? Gitu. Oke. Dia tahu nggak sih peraturan Polri nomor 6 tahun 2018 itu? Aku nggak ngerti. Nggak tahu, tanyain nanti kalau ketemu ya. Oke. Dan habis itu beredar lah tuh video. Enggak. Aku masih diem. Aku laporin Aris. Aku nunggu dia mau RTK damainya seperti apa, ininya seperti apa, tapi tidak ada reaksi. Dia menganggap mungkin seperti akan kejadian ini akan laporan aku ke Propam ini akan seperti 2009 ya. Nggak berarti. Nggak akan ada berakhir pernah apa-apa. berjalan, Ya. akan Cuma ngelapor begitu Propam doang tapi lapor dicuekin. Propam tapi dia begitu Iya. aja, nggak akan berjalan pikirannya dia gitu. Dan dia marah banget pas aku ngelaporin dia tentang apa namanya Menikah dalam pernikahan. yang Pasal di bulan 279. Februari aku lapor lagi pasal 279 sama 280 ya. Oke. Aku laporin itu, dia marah lagi. Dia berpikir nggak bakalan itu, malah dia neror aku, bawa orang apa gitu, nggak tahu, dia bawa ke rumah aku. Iya. Suruh cabut perkara. Terus mencabut perkara. Iya. Kamu laporin ini pidana berarti? Ada pidana juga. Oke. Oke. Karena menikah terus aku. Bukan ke Propam lagi nih. Udah bukan ke Udah Propam, pidana. tapi ada Karena pidana. kamu kecewa sama Propam. Ya, aku ngelapor ke Propam lama, dari Desember 9 udah ke bulan. Februari belum ada reaksi kan. Oke. Akhirnya video itu bisa viral gimana? Yang dia menangis-nangis memohon-mohon tuh? Belum, jadi ceritanya? aku masih tunggu tuh. Bulan Februari aku lapor, bulan 7 tiba-tiba Aris minta barang bukti aku semua kan sudah lengkap, tinggal gelar perkara di laporan Polda itu yang pasal 27 berapa tadi. Tiba-tiba barang buktiku semua udah lengkap, saksi-saksi semua udah lengkap, Melani sudah diperiksa semua, Aris minta dicabut. Oke. Aris minta dicabut, tiba-tiba Aris minta dicabut, aku nggak mau. Minta dicabut, Aris aku nggak mau, udah gitu. Kamu nggak mau nyabut, dia nyabut tuh. Aku nggak mau cabut. Iya. Kata dia, terus aku bilang sama dia, 19 tahun saya mengabdi sama kamu, apa yang kamu berikan untuk anak dan saya? Kok kalau tadi gini, ya ini aku udah 60 juta, Apa tuh maksudnya? uang 60 juta. Aku udah uang 60 juta, ini buat kamu usaha nih. Tapi cabut perkara. Tapi cabut perkara. Ya aku nggak mau lah. Aku ngeliat di sekantong-kantong plastik buat yang Buat yang lain ya kan. Coba 62 ya, coba kalau 62 lebih 2 juta kan. Aku nggak mau. Iya. Aku 19 tahun hidup bersama, susah senang aku yang ngurusin penderitaan dia di mana Tapi kan pun. gaji polisi kan nggak banyak. Gitu deh. Oke. Oh, kenapa kok gitu deh? Kayak gitu deh. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Iya. Terus abis itu intinya abis itu kamu nggak mau cabut perkara. Aku nggak mau cabut perkara. Terus ada video itu bisa viral? Terus aku nggak mau cabut perkara. Terus aku bilang sama dia, kalau kau mau bener, kau harus pikirkan gimana anakmu, masa depan anakmu ini gimana untuk kedepannya. Gimana ini, kau buang aku kok kayak kucing. Oh, dia yang bilang kamu yang buang dia? Aku bilang, kok kau kamu buang? Bisa kau kasih 60 juta, Iya. aku sama anak dibiarin kayak begitu kan? Iya. Aku nggak mau. Apa, kau harus pikirkan untuk masa depan anak ini seperti apa ke depannya. Terus? Terus saya sebagai istri, kalau kamu mau ceraikan, kita ceraikan baik-baik. Kita akan ini bisa diselesaikan baik-baik. Kamu mau ke depannya gimana? Tapi mungkin perempuan-perempuan itu terlalu serakah. Perempuan-perempuan itu siapa? Ya, perempuan-perempuannya lah. Oke. Kenapa serakahnya? Terlalu serakah karena katanya Aris, pokoknya dihalang-halangin lah Iya. untuk aku dan anak tuh. Aku Iya. tuh kayak seperti itulah. Akhirnya intinya dia pelit lah. Aku dibikin susah segala macam. Iya. Dan itu aja udah tidak menafkahi, sudah tidak menafkahi aku, udah nggak menafkahi anak gitu. Aku yang cari duit sendiri. Akhirnya aku bilang sama dia, gimana baik ke depannya tuh gimana. Masih berkekeh keras, Feby mau ngancurin aku nggak akan pernah bisa, kata dia. Siapa yang mau ini, anak itu gini nanti apalah dan segala macam. Pernah diancam?
Diancam-ancam, waktu itu aja udah bawa orang-orang kan. Diancam apa yang secara verbal ke kamu? Hah? Pernah ada ancaman secara verbal ngomong apa? Ya kayak kemarin aja bawa orang-orang preman-preman ya, dibawa Iya. preman-preman, mau ngapain? Saya kan istrinya, ngapain Iya. bawa preman? Saya kan bukan musuhnya. Iya. Istri dirayu dikit juga pasti dulu kan. Iya lah. Kamu diem lah gini-gini. Aku juga pasti diem. Ini bawa preman ke rumah aku aneh banget itu. Udah gitu mau ngasih duit 60 juta. Aku bilang ngapain 60 juta buat apa? Gitu buat. Oke. Aneh banget. Nah, terus balik lagi ke Mesia tadi. Heeh. Berarti menikah tuh. Dia menikah. Menikah. Heeh. Kamu pernah berhubungan lagi dengan Mesia setelah itu? Perang media sosial. Perang medsos. Medsos. Oke, seperti apa perang medsosnya? Perang medsos, dia pasang foto aku. Dia pasang foto aku. Ngaku-ngaku sebagai seorang istri. Nah, itu buku nikahnya kan? Iya, istri Iya. Ini segala macem. Mana ada, terus aku dibilang perempuan nggak bener lah, perempuan apalah, segala macam lah pokoknya. Itu barang buktinya ada semua di aku. Gitu. Akhirnya perang-perang medsos aja gitu. Aku tetap tekan ke suami aku. Terus laporan aku tidak berjalan, laporan tinggal gelar perkara sampai hari ini gelar perkara tidak ada gelar perkara. Yang SP2HP terus ya. Laporannya di Polda mana? Di Polda Metro Jaya, Jakarta. Di Polda Metro Jaya di Ya, unit tadinya apa? aku lapor ke Mabes. Iya. Dari Mabes dilimpahkan ke Polda. Kemana unit apa? Ke apa tuh? Apa unit? Ke Krimum, Krimum ya. Krimum ya. Iya, Oke. tinggal gelar perkara, tinggal itu. Terus laporan dari Propam juga bilangnya dari Propam tunggu penyelesaian dari Polda, baru dia bisa kasih sidang kode etik. Oh, beda dong. Kode etik maksudnya kalau dengan di Propam berarti kan itu sidang kode etik sendiri gitu Iya, kan. tapi Kalau iya. Propam akan memutuskan itu. Menunggu laporan dari Menunggu polisi. Laporan polisi. Laporan penyelesaian dari dari Krimum. iya Krim. Sementara yang di situ nggak kelar-kelar. Iya. SP2HP gitu. Iya, jadi gantung gitu. Oke, terus akhirnya viral kan? Nah, akhirnya karena aku lihat itu semua lama, terus aku ngelihat ada tentang Pak Ferdi Sambo ya, tentang ini semua polisi lagi viral-viral di Iya. media sosial. Akhirnya aku viralkan aja. Oke, nah kamu dapat video itu dari mana? Aku kan sudah ngambilin. Iya. Nah, Jadi video yang nangis-nangis tadi tuh? Bukan. karena si Mesya itu itu dikirim itu. Mesya itu ngirim ke aku, lihat nih suami kamu bucin sama aku. Oke. Gitu, suami kamu bucin sama aku. Nih, suami kamu yang kejar-kejar aku, bukan dia yang kejar-kejar. Iya. Gitu, dia dengan percaya dirinya lah seperti itu. Mesya cerita nggak pada saat Musumi nangis-nangis itu lagi diapain? Enggak, cuma ngirim-ngirim gitu aja. Iya. Gitu. Tapi kalau suami kamu nggak pernah nggak nangis di hadapan kamu? Ya sering lah, sujud-sujud. Kayak apa coba rekonstruksinya? Coba misalnya lagi ngapain besok? Nyium kaki aku tuh sering banget, ampunin aku ya. Sambil nangis? Iya, mohon-mohon. Oke. Sering, dan itu dari dulu. Keluar air mata? Iya, air mata keluar. Kayak gimana sih kalau nangis polisi itu kesalahan Nangis. orang? Ibuku yang aku inget ibuku. Ya inget ibu. Terus kamu dulu? Dulu lah. Aneh nggak ngeliat polisi, jabatannya apa sih suami kamu? AKBP. Apa di menjabat sebagai? Kapolres. Kapolres. Heeh. Terus sekarang dicopot kan ya? Dicopot tapi belum sidang kode etik ya, belum dipecat Oke. gitu. Dan dicopot itu setelah viral? Ya. Gara-gara aku. Gara-gara di Lambe Tura tuh? Jadi aku udah kesel sama suami aku udah nungguin, aku tuh udah sabar nungguin dia, aku udah kasih toleransi. Dari Desember aku lapor, baru aku viralkan bulan apa ya kemarin? 18. Bulan Oktober. Oktober, Iya. tanggal 18 aku viralin. Terus tanggal 3-4 hari kemudian Pak Kapolri Iya. kirim surat ke suami aku untuk mencopot. Mencopot, Iya, bagus. aku terima kasih banget sama Pak Kapolri Iya, ya. tapi kenapa pas baru viral? Karena Pak Kapolri baru dengar. Ya. Iya. Karena kan Kapolri nggak ngurusin sampai segitu Iya. kan, kalau nggak viral, artinya kan yang di bawah-bawahnya itu tidak bergerak dan Iya. tidak menyampaikan ke atas. Baru Iya. viral, Pak Nunggu Kapolri viral, dengar, Iya. dicopot. Dan aku bersyukur banget bisa viral karena kalau aku nggak viralin kayaknya aku akan jadi korban kayak 2009 sampai bayangin berapa belas tahun aku nungguin. Dicopot dia udah. Marah nggak ke kamu? Ke aku nggak tahu, Nggak tahu, oh nggak pernah berhubungan habis itu? nggak, cuman dia melaporkan aku. Oh kamu dilaporin ke polisi? Aku dilaporin Atas polisi. dasar Undang-undang UTE. ITE? Iya, di Polda Sumsel. Pencemaran nama baik? Pencemaran nama Udah ada baik. undangan klarifikasi? Sudah ada, tapi nanti tanggal 4 Desember ini kita akan ke
Polda ke sana. Polda Sumsel. Datang dong ya Akan datang pasti. ke Sumsel. Iya. Dia di situ undang-undang UTE-nya melaporkan, ITE? ya ITE-nya dia tidak mengakui saya istrinya. Ya. Sedangkan saya istrinya. Oh, jadi dia bilang kamu fitnah. Fitnah, kalau saya istrinya itu fitnah. Dia nggak mengakui saya, berarti dia tidak mengakui anak-anak saya dong. Berarti Oke. dia tidak mengakui anaknya dong. Gitu, makanya tadinya saya udah adem, dia bicara seperti itu, jadinya sekarang saya jadi maju lagi memperjuangkan anak saya dong. Iya. Oke. Gitu. Pertanyaannya, kamu yakin kamu dilaporkan sama dia? Iya. Kamu ngelaporin dia juga ke polisi, dia udah dicopot, kode etik belum? Ya. Di Polda juga kamu ngelaporin dia pidana. Menurut kamu nih, feeling kamu kira-kira yang bakal masuk kamu ke dia? Ayo, Suami aku lah. suami kamu Karena yang kenapa? aku omongkan tentang UTE pun apa semua itu fakta. Iya. Semuanya fakta. Ya aku berani berbicara sampai hari ini, aku berani ada di sini karena karena itu semua kebenaran, bukan rekayasa atau kebohongan. Iya. Ini kan malu sebenarnya. Ini aib keluarga aku punya teman banyak, aku punya keluarga, anak aku nanti nyampe ke teman-teman kemana. Tapi kebenaran memang harus diungkap. Dan buku nikahnya adalah salah satu alat Iya, bukti ya. iya, ini Yang dikeluarkan oleh negara. ini Terdaftar benar juga, gitu. terdaftar. Aku Iya. bukan berpoligami. Tapi aku yakin buku asli kan? Asli, Sudah dan dicek juga sudah- semua. ini dicek, udah dicek terdaftar. sama mereka. Propam Polda Sumsel. Mabes Ya. udah cek, Udah. Propam apa namanya Sumsel sudah cek. turun. Harusnya sih nggak lama lah. Sekarang kan Polri lagi Dan Bersih-bersih. ini tercatat Bersih-bersih. terdaftar di KUA. Heeh. Gitu. Oke. Namanya A. Rusdianto. ya. Kemarin dia ngaku, pengacaranya bilang katanya yang nikah sama Feby itu Aris Rusdianto. Hmm. Enggak, namanya yang nikah sama Feby Ya, Rusdianto. Padahal Dalam Rusdianto ya Aris Rusdianto. Oke. KTP, umur, nama bapak, nama ini semuanya sama. Oke. Asli, heeh. Oke, ini karena ini akan berhubungan lagi dengan data ya di negara, Ya. data kependudukan, kartu keluarga, buku nikah, itu semua pasti akan ditelusuri dan ini Ya. pasti akan panjang nih. Terbuka. Ya. Oke, dan kamu nggak takut kamu bakal di penjara kasus ITE ini? Ya, aku ngerasa aku bener sih. Oke, apa yang membuat membuat dia yakin sebagai pengacara ini? Kalau dari keyakinan sih karena fakta memang tidak bisa dibohongi ya. Iya. Karena ini ada saksi hidup semua. Gitu. Iya. Bahkan Pak RT-nya sampai saat ini berhubungan sama Kak Feby ini. Iya. Sampai saya ditelepon kan, ini bagaimana kasus sampai saat ini? Kemarin kita telepon juga, ya udah Bapak bilang aja apa faktanya. Iya, Kalau iya. faktanya seperti itu ya udah kita Iya. seperti itu aja. Mm. Sebenarnya fakta yang susah kita masuk itu ke ranah Iya. kepolisian itu karena memang ada kita duga nih ada dua Iya. kartu yang Iya. KTP yang berbeda sebenarnya. Ada duplikat jadinya. Tuh, jadi nih Alvin Lim aja di penjara nih gara-gara alamatnya dipakai buat KTP palsu. Itu dua. Ada cuma alamatnya yang dipakai. Iya, ini diduga ada dua KTP yang berbeda. Ini diduga. Diduga. Ya? Diduga. Berbeda. Karena dari pengacaranya Pak Aris Rusdianto mengatakan memang kalau di KTP dia kan Aris Rusdianto. Sedangkan data-data yang kita punya semua di sini berbeda-beda. Ada yang A Rusdianto, ada juga yang Rusdianto juga. Oke. Iya. Iya, paham saya. Oke, sekarang gini. Intinya ini akan ditelusuri ya. Akan ditelusuri tetap. Oke, terus dari pihak Ibu Bayangkari tadi Ibu bayang. nggak ada Nggak ada, koordinasi lagi. dia kan pas aku udah ngelapor Iya. dia udah nggak berkomunikasi sama aku. Tapi ini ada artikel dibilang nih. Bilang gini, kuasa hukum Melani Rizky tegaskan Feby Saron bukan istri sah AKBP Aris Rusdianto. Berarti dari Ibu Bayangkari nih. Ya dari Bu Bang. Heeh. Loh, berarti dia merasa istri sahnya. Jadi dia merasa istri saya juga merasa istri sahnya. Oke, lihat aja buku nikahnya sama-sama dicocokin, nikah tahun berapa. Dan Iya. nanti ya kenapa ada buku nikah dua, padahal ini polisi, Iya. jelas-jelas ada peraturan Polri yang menyatakan bahwa polisi tidak bisa. Kan dia juga Punya yang datang, istri dua. dia juga yang mendatangi saya, dia juga yang meyakinkan saya. Sampai terjadinya saya seperti ini, saya percaya segala macam. Saya bisa melakukan apapun di luar sana karena saya tahu suami saya didampingi dia hanya sebatas kantor. Jadi yakin mereka udah bercerai. Ya, aku Itu juga harus yakin. dibuktikan Itu nanti udah kalau sampai ke pengadilan. Ya kalau Iya. dia membohongi saya, ya saya punya barang bukti. Oke, sekarang apa yang kamu harapkan? Saya yakin Pak Kapolri akan bersikap adil untuk saya.
Pak Kapolri pasti akan membela yang benar gitu. Iya. Walaupun ada anggotanya yang mungkin yang melakukan salah gitu. Iya. Ya saya dapat keadilan lah dari semua ini, dan aku yakin juga Pak Kapolri kan sekarang sudah bagus banget ya. Oh iya dong. Ya, Iya, hebat. Iya. udah pasti akan lebih bersih-bersih lagi gitu. Ya, saatnya Polri bersih-bersih. Iya, aku udah jadi ngefans loh sama Pak Kapolri pas Pak Kapolri copot Aris. Oke, saya juga ngefans Pak, podcast dong Pak. Saya langsung ngefans sama Pak Kapolri. Tadinya dulu Iya. saya ikut-ikutan orang-orang percuma lapor polisi. Iya. Oke. Tapi sekarang saya enggak, saya percaya polisi. Nyata, udah nyata. Nah, karena Pak Kapolri udah memberikan ini. Oke, menurut kamu akan ada tindakan tegas di Polda Metro Jaya dulu, laporan pidana kamu, atau duluan Propam yang akan melakukan sidang kode etik? Menurut kamu? Harusnya sih Propam dulu ya. Tapi karena di situ suratnya SP2HP-nya dari itu mintanya dari Polda dulu, ya udah saya ikutin aja. Mudah-mudahan di Iya. Polda cepat gelar perkara dan ini berlanjut. Ya inilah nggak bertele-tele gitu. Ini biar bisa jadi contoh efek jerah untuk anggota-anggota yang lain bila ada yang nakal Iya, atau oke. Jadi pengingat ya. Mengingat. Oke, Saya juga udah berani di sini. Saya mewakili lah untuk semuanya. Wanita-wanita yang Ya, mengalami nasib yang wanita sama. yang mengalami kehidupan seperti saya, jangan sampai ada lagi yang kayak saya. Oke. Gitu, yang bodoh-bodoh kayak saya. Oke, kamu ngaku diri kamu Iya. bodoh gitu. Iya, yang polos-polos. Oke. Oke, ada pesan buat Pak Kapolri ini, kamu ngefans nih. Untuk Pak Kapolri, aku berharap aku udah kirim surat buat Pak Kapolri. Kirim surat? Iya. Surat cinta. Aku udah Iya, kirim surat buat iya. Pak Kapolri. Aku berharap Pak Kapolri bisa bantu aku mencabut laporan saudara Aris Iya. tentang undang-undang UTE untuk aku kan istrinya, masa aku istrinya dilapor gitu, dilaporin undang-undang itu, sedangkan yang aku bicarakan tentang fakta gitu. Aku berharap Pak Kapolri bisa mencabut, memberhentikan perkara ini gitu. Oke, kita lihat lah ya. Ya, aku yakin Pak Kapolri pasti bantu kita rakyatnya. Oke, selama benar. Iya, Kalau salah selama jangan benar. dibela dong, Betul. ya kan? Oke, ini saatnya Polri bersih-bersih dan presisi. Presisi. Iya. Ya, oke. Ya udah, kalau begitu terima kasih banyak. Pesan kamu buat masmu? Jangan apa? jangan Dari lupa. hati kamu. Apapun. Buat suami aku, semoga bisa ingat anak aja, bisa jadi bapak yang baik. Kalau kamu datang minta maaf sama aku untuk anak, kamu mau ketemu anak pun, pokoknya anak tuh kamu tuh tetap bapaknya. Kamu tuh boleh gagal sama aku, tapi kamu nggak boleh gagal jadi bapak gitu. Jadi kalau diminta maaf nggak tetap bisa rujuk berarti? Enggak. Oh enggak, udah Hanya cukup. dia kan gagal sama aku, tapi sama anaknya nggak gagal. Oke, betul. Dia harus tetap bertanggung jawab lah. Oke, dan tanggung jawab secara hukum juga, Iya. dan di kedinasan juga. Ya, dan kasih sayang untuk anak aku. Sampai kapanpun, walaupun kita musuhan kayak gini, ribut-ribut gini, kamu mau ketemu anak, saya kasih. Sampai kapanpun, gitu. Oh, iya. Ya, aku nggak pernah ini. Harus. Mau aku jauh di mana, kamu mau ketemu anak, kamu tetap anak, tetap bapaknya. Malah kapan-kapan kalau misalnya kamu lagi sama suami kamu pergi sama anak bareng, Ya, boleh dong. walaupun kamu tidak mengakui saya, berarti kamu tidak mengakui anak, Iya. tapi kamu tetap bapaknya. Anak kapan aja kamu mau ketemu, silahkan. Iya, ajaklah anak-anak kamu jalan biar nggak stres. ya Jangan kan? kecewain anaknya. Intinya itu sih. Bisa bawa. Aku akan tetap selalu berjiwa besar untuk anak, gitu sih. Ngobrol lah sama suami demi anak. Iya. Bisa di restoran saya di Jestik. Ya Oh, kan? gitu. Oke, Oke. bisa gitu kan. Iya. Ya, apa-apa ya. Kalian ambil makan steak ya kan. Iya. Dapat diskon tapi Iya. biasanya. Oh, gampang. Kami kayaknya mau dikasih voucher. Aduh, mau sama. Ya udah, terima kasih Baby, terima kasih Oke. Mas. Iya. Terima kasih, Mas Koyo. Pokoknya Ya. dan saya harapkan semua baik-baik aja. Iya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Silakan kasih komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.